Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan memberikan bayangan buat teman-teman yang sudah daftar Dribble bagaimana caranya menjadi seller sekaligus dropshipper. Dribble ini sebetulnya aplikasi yang cukup keren. Jadi sedikit kecil dan tapi santai saja. Saya buka salah satu seller ini Muslim Entrepreneur atau Pak Indra Nursoman. Sudah melakukan satu transaksi ya, transaksinya kebetulan beliau ini sebagai seller British Propolis. Nah, British Propolis tadi ada transaksi, kita bisa lihat transaksi di report, cari transaksi. Kita lihat ya. Ini transaksinya British Propolis reguler 2, harganya 250.000 satuannya, berarti 500.000. Yang dipakai di gudang ini adalah pohon bening 1, kardus lembaran 60 cm 1. Jadi biayanya kurang lebih 3.307. Ongkos kirimnya 9.000, untuk gudangnya 10.000. Jadi ini cukup efektif ya, karena kebetulan misalnya Pak Indra ini lagi sedang di Karangpawitan, kondisinya hujan. Ketika ada closingan, dia harus kembali ke rumahnya di sekitar Jaya Raga, perumahan apa ya, Jaya Raga lah, sekitar Jaya Raga, jaraknya lumayan ada 30 menitan dari Karangpawitan. Harus ambil barang, setelah ambil barang harus packing. Padahal kondisinya hujan dan sedang berada di Karangpawitan ya, bawa bayi lagi. Pada kondisi seperti ini, karena kebetulan ada produknya, sempat nyimpan produk di sini di gudang ADG, gudang UMKM online di Jalan Raya Semarang 108. Jadi tinggal eksekusi. Kalau sudah daftar Dribble tinggal eksekusi dan hanya mengeluarkan dana di luar ongkir. Kalau ongkir kan tetap aja ya, kita berangkat, kita udah packing segala macam, berangkat packing tetap sebetulnya uang juga. Kadang kita tidak menghitung lakban yang dipakai, kardus yang dipakai. Gitu. Nah, kalau untuk fee-nya cukup murah, 10.000. 10.000 walaupun terhitung 2% ya. Pada dasarnya kalau invoice-nya masih di angka 1 juta, kelasnya untuk gudang basic seperti gudang ADG yang di Jalan Raya Semarang ini hanya 2,9% kalau invoice-nya di kecil-kecil ya, seperti 1.000, 7.000. Tapi kalau invoice-nya 1 juta, cuma kena 10.000. 1%. Ini 500.000 juga cuma kena 10.000. Hanya 2% kurang lebih. Bandingkan kalau seandainya nyuruh kami dengan manual, maaf tolong packingin, tolong kirimin, kan nggak mungkin ngasih 10.000 ya untuk packingin, ngirimin, berangkat ke sana ya 13.300, ngasih 50.000 juga kayaknya kurang nyaman. Nah ini gunanya aplikasi. Ketika kita melakukan hubungan-hubungan ini lebih profesional dan angka-angkanya tidak merugikan kedua belah pihak. Yang disuruh juga nyaman, yang menyuruh juga tidak menjadi tidak enak, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi yang akan kami terangkan bagaimana beliau ini bisa juga menjadi dropshipper selain menjadi seller ya. Kalau tadi seller bisa lihat ya di gudangnya kebetulan baru nyimpen sedikit ya, baru nyimpen 4 British Propolis reguler, 4 British Propolis green. Yang barusan udah terjual kan, 2, berarti tinggal 2 lagi, dan Propolis greennya 4 lagi. Tapi seandainya ingin jualan produk lain, karena kebetulan dekat, kenal, tahu produknya apa saja. Nah, misalnya, Pak Indra ini ada yang pesan 1 dus Silegar. Ini sebagai contoh, 1 dus Silegar. Tinggal klik transaksi. Kan di stok tidak punya ya, di gudang tidak punya stok Silegar, tapi tahu misalnya gudang ini jualan Silegar atau stok Silegarnya banyak. Ini tinggal request dropship. Ini karena kebetulan kenal aja ya. Nilainya misalnya Pak Indra menjual Rp150.000. Pilihan logistiknya kurir. Kode bookingnya misalnya ya,
invoice-nya 092609. Pesannya kirim besok pagi. Pesanannya anggaplah datang dari temannya via WhatsApp. Entrepreneur yang ngirimnya kirim misalnya ke punya, saya lihat dulu. Jawa Barat, kotanya Garut. Ini masih dari Garut ke Garut ya, kebetulan. Garut, pesan ini juga Garut, cuma ini pesan di Samarang. Di posnya Semarangnya di Semarangnya di Semarang. Nah, resi dari supplier, anggap saja resi ini DG ya, resi UMKM satu. Nama barangnya si lemon Garut Kudus, jeruk lemon Garut. Bisa manual seperti ini ya. Satu, kita lihat 150.000 kurir COD kirim. Nah kalau biaya kurir nanti akan dicaskan di sini. Tapi kalau pembayaran untuk produk COD ini bisa via transfer atau via reimburse dari seller ke gudang, bisa seperti itu. Misalnya dari seller ke gudang, anggaplah beli per dusnya itu 120.000, berarti ada selisih 30.000 di end user. Jadi si seller ini ketika jadi dropshipper masih tetap punya laba 30.000, mungkin dipotong biaya pengiriman kurang lebih 10.000 ke daerah Samaran, plus mungkin ada lakban hanya 100 rupiah. Lakban untuk alamat ya. Alamat. Jadi masih lumayan ya, masih punya selisih sekitar 29.000 lebih, 28.000 lebih. Hanya dengan tidak kemana-mana, hanya dengan klik nawarin selegar 120 reseller dropshipper dapat, nah tapi di end usernya 150, terus melakukan ini kita sudah bisa melakukan transaksi. Nah, kalau invoice-nya ini bisa bikin invoice lain, cari di invoice online banyak banget, tapi yang saya paling ingat ini invoice generator, invoice online. Jadi sambil duduk tengah malam begini masih bisa bertransaksi. Nah, Indra mau mandi. Kebetulan dapatnya dari WA-nya. Itu Pak Sandi. Ya, Pak Sandi juga. Jadi detail alamatnya bisa via WA atau via catatan di sini nih, via catatan di mana di Krudibelnya, bisa seperti itu. Sebetulnya. Jadi besok pagi alamat pesanannya detail ke Perumahan Bumi Asri Blok B 16. Urusan packing, urusan ngirim, urusan pakai kurir apa itu menjadi problem mudah. Kita yang dropshipper cuma klik aja sama ngisi seperti ini. Misalnya invoice-nya kita isi D1 dropship. Saya ingat ya, kalau ini bebas di sini dropship ini, date-nya tanggal ini, payment-nya cash. Pesan ini bayar kurir saat barangnya dikirim. Isinya 1 dus jeruk lemon ganti sama Indonesia rupiah. Rupiah, terus ini harganya 150. Nanti catatan 3
bungkus. Catatan dikirim 10 lagi. Setelah ini kita tinggal download PDF-nya. Ada download ya ini. Invoice Jobs. Nah ini download buat apa? Nah, buat invoice ini. Manual saja pakai tulisan tangan boleh. Cuma ini karena kebetulan online, saya kasih keterangan bagaimana cara bikin invoice online supaya lebih nyaman. Jadi kita duduk di sini, depan layar, kita menjual hasil ledger yang harga dropshipper 120, di end usernya 150 per dus, tinggal klik. Nanti terbebani beban kita apa? Beban kita hanya tadi soal sibat 107 rupiah. Ini nih lakban bening 107 rupiah sama biaya ongkir mungkin 10.000 rupiah. Submit. Tapi kan kita tidak melakukan apa-apa. Sudah selesai sampai sana. Ini udah problem gudang. Bagaimana gudang itu besok pagi mengirimkan produk yang diinginkan Pak Sandi, pesanan dari kita, selesai. Kita nanti dapat uangnya dari Pak Sandi, bisa saja transfer Pak Sandi, kita transfer manual ke gudang. Atau kalau Pak Sandi masih kalau kita misalnya mau reimburse langsung ke gudang juga bisa sebagai pembayaran untuk dropship. Kurang lebih bayangannya seperti itu, mudah-mudahan dapat dimengerti bagaimana kita menjadi dropshipper. Tapi mungkin teman-teman akan bertanya, nanti ya selanjutnya, bagaimana kita tahu produk-produk atau barang-barang yang dijual di gudang UMKM, gudang HDG yang ada di Kabupaten Garut. Nah itu nanti kedepannya akan ada di umkmbersatu.com. Harganya harga publish and user, tapi teman-teman bisa chat WA, daftar sebagai dropshipper tanpa bayar apa-apa, bisa mengetahui harganya, harga dropshipper itu seperti apa. Jadi nanti kita tinggal request saja stoknya apa saja di gudang, kita bisa menjadi dropshipper untuk ratusan produk yang ada di gudang online UMKM 1 atau gudang HDG di Jalan Raya Semarang 108 Kabupaten Garut. Nanti akan saya lanjutkan detailnya karena kalau ngobrol dari ujung ke ujung nantinya malah puyeng ya. Tapi minimalnya bayangannya saja bagaimana kita menjadi dropshipper, nanti ada proposalnya seperti apa dari gudang, apa yang gudang lakukan, teman-teman sudah bisa ada sedikit bayangan langkah-langkah. Terima kasih. Begitu aja dari Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.